ikhtiar ini Allah memberikan kefahaman kepada kita seperti mana kefahaman yang dimiliki Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami ayat ini, dan seperti itu juga yang dimiliki oleh malaikat Jibril, dan itu juga yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita masuk ke screen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم. قال لا تثريب عليكم اليوم. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين. يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك في ضلالك القديم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله آله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله.
Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca surat Yusuf ayat 91 sampai 95. Harapan kita, doa kita selalu semoga apa yang kita baca, huruf-huruf, kata-kata yang kita baca, karena itu adalah mujizat, itu adalah kitab suci, harapannya juga akan mensucikan juga jiwa-jiwa kita masing-masing, sehingga kita diberikan, dituntun untuk menempuh jalan keselamatan di dunia dan di akhirat nantinya. Kita teruskan surat yang ke-12 ini. Surat ini adalah surat Yusuf, turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 123 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat 95. Kita ulangi dulu dari ayat 90, ayat terakhir yang kita baca pada hari Senin yang lalu. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka berkata, yaitu saudara-saudaranya Yusuf, kakak-kakaknya Yusuf. Ainnaka la anta Yusufu. Apakah benar engkau adalah Yusuf? Qala ana Yusufu wa hadha akhi. Ini mereka berkata seperti ini karena Yusuf bertanya kepada mereka, lalu apa yang kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya? Begitu menteri bertanya kepada mereka, apa yang kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya? Tentu kemudian mereka bertanya, kok mereka tahu cerita kita? Maka kemudian mereka bertanya, Ainnaka la anta Yusuf. Kenapa pertanyaan ini muncul? Satu tadi karena jawaban atas pertanyaan Yusuf. Yang kedua, mereka semuanya yakin kalau memang mereka tidak membunuh Yusuf. Karena mereka menjatuhkannya ke dalam sumur, ya probabilitas matinya ada, tetapi punya probabilitas hidup juga. Jadi kalau bahasa sederhananya ya 50-50. 50-50, bisa saja mati, tapi bisa saja hidup. Tetapi waktu mereka akan membuangnya ke sumur, atas pertimbangan salah satu dari mereka memang mengatakan, janganlah bunuh Yusuf, buang saja ke sumur, nanti ada sayara, masih ingat dulu pada saat kita bahas sayara, nanti ada rombongan, nanti ada musafir, ya, yang membawa kendaraan, kereta, lalu kemudian mengambilnya dan membawanya ke tempat yang jauh. Jadi mereka seperti itu skenario-nya di awal. Tapi skenario ini tidak sampaikan kepada ayahnya. Yang disampaikan kepada ayahnya, dan itu yang sampai sekarang tetap dipercaya oleh mereka dan keluarganya, bahwa Yusuf itu sudah mati. Yusuf itu telah dimakan oleh serigala. Tetapi ayahnya mengatakan, saya mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. A'lamu minallahi ma la ta'lamun. Inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Saya mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Jadi artinya berdasarkan informasi dari Allah, ya Nabi Yakub tahu kalau Yusuf masih hidup. Ya, bahkan tahu di mana posisinya. Kenapa dia bersedih? Nah, itulah uswah. Itulah teladan bagi kita bahwa kita boleh bersedih dan berduka kalau berkaitan dengan pelanjut agama Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan agama, ya. Bukan berkaitan dengan masalah pribadi kita. Kalau kita sedikit-sedikit mengeluh, berkeluh kesah berkaitan dengan kepentingan pribadi kita, nanti bahasa lainnya disebut dengan cengeng. Disebut dengan cetek jiwanya. Tidak kuat. Nah, sedangkan kalau berkaitan dengan agama, kalau kita bersedih, kan agama adalah sesuatu yang berada di luar diri kita, dalam pengertian sesuatu yang datang dari Allah. Maka ketika kita menangisinya, berarti menangisi sesuatu yang tidak subjektif. Menangisi sesuatu yang sifatnya objektif. Tangis objektif itulah yang disebut dengan cinta. Karena kita sudah sampaikan bahwa cinta itu adalah subjek mengorbankan diri untuk objek, itu namanya cinta. Kalau si subjek meminta objek mengorbankan dirinya, untuk subjek, ya bukan cinta namanya. Cinta itu adalah ketika subjek mengorbankan dirinya untuk objek yang dicintai. Itu baru. Nah, inilah yang diterangkan di dalam surat Yusuf ini. Makanya mereka katakan, qalu ainnaka la anta Yusuf. Apakah engkau adalah Yusuf?
Dan Yusuf berkata, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Sayalah Yusuf dan ini adalah adik saya atau saudara saya. Qad manna Allahu alaina. Allah telah memberikan karunia kepada kami. Maksudnya kami di sini Yusuf dan adiknya. Innahu may yattaqi wa yasbir. Karena sesungguhnya Allah itu terhadap orang yang bertakwa, kita sudah terangkan juga bertakwa. Bertakwa ini lebih tinggi daripada iman. Iman baru takwa. Kalau orang beriman, tandanya melakukan ibadah mahda, sholat, puasa, zakat, haji. Sedangkan kalau takwa, tandanya adalah relasinya, hubungannya dengan masyarakat itu baik. Jadi kalau iman itu adalah hablum minallah, sedangkan takwa adalah hablum minan nas. Wayaspir dan sabar. Karena dalam berhubungan dengan manusia itu kan macam-macam karakternya. Jadi ketika kita berhubungan dengan manusia, tidak semua manusia seperti yang kita pikirkan. Bahkan mayoritas manusia tidak seperti yang kita pikirkan. Kata tidak seperti yang kita pikirkan bukan berarti mereka jahat atau buruk. Tapi terkadang cara berpikirnya beda dengan cara berpikir kita. Cita-cita hidupnya beda dengan cita-cita hidup kita. Seperti itu, bukan berarti mereka buruk, tetapi terkadang beda dengan apa yang kita pikirkan. Seleranya beda dengan selera kita. Seperti itu. Hobinya beda dengan hobi kita. Jadi mayoritasnya itu tidak seperti yang kita pikirkan. Nah, makanya dibutuhkan namanya kesabaran. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan kalau kita bertakwa dan sabar, ini adalah pernyataan umum, ketahuilah atau camkanlah bahwa Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan imbalannya orang yang berbuat baik. Dan ini yang terjadi pada Nabi Yusuf. Ya. Setelah dia sabar, selama berpuluh tahun, sekarang sampai pada akhirnya yaitu menjadi menteri. Dan mengumpulkannya kembali dengan saudara-saudaranya. Begitu ya Nabi Yakub setelah bertakwa dan bersabar, kemudian sekarang tiba masanya, buah dari kesabarannya datang, yaitu berkumpul nanti kembali dengan anak-anaknya. Sekarang kita masuk pada ayat 1. 91 maksudnya. Nah, cuma sebagai kita agak susah biasanya kalau ada masalah untuk membuat case close ya. Membuat selesai masalah, cenderung terpikirkan terus-menerus. Nah, di sini Allah SWT berfirman, qalu, mereka berkata. Ya. Mereka siapa di sini? Kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Jadi sekarang melihat di depannya ternyata Nabi Yusuf, dan di situ sampingnya ada Benyamin, adiknya. Sekarang kamu mau berbuat apa lagi? Sekarang ada di istana, tidak mungkin mereka lari pergi dan sebagainya. Maka mereka berkata, qalu, mereka ini berkata, tallahi demi Allah, laqad atharakallahu alaina. Sungguh atharakallah, Allah telah atharaka. Allah itu yang telah menunjukkan jalanmu. Athar itu sebetulnya jejak. Allah itulah yang menunjukkan jalan kepada kamu atas kami. Kalau di sini Allah mengutamakan engkau atas kami, alaina itu atas kami. Ya. Jadi atas kami di sini, kaminya di sini, ini balik ke sini. Ya. Lalu mereka tadi, sini mereka lagi, kami artinya mereka di sini. Ya. Karena mereka berkata, sekarang mereka mengatakan kami atas kami. Ya. Jadi laqad atharakallahu alaina. Sungguh Allah telah memilih engkau daripada kami. Tapi ingat cuma sekalian, atharaka di sini betul tunggal ka. Nah, ada ka. Jadi ini sudah pengakuan bahwa Allah telah memilih Yusuf. Ya. Atharakallah, bukan atharakuma. Jadi bukan Benyamin, tetapi Yusuf. Ya. Laqad asaraka, bukan laqad asarakuma. Karena kan tadi Nabi Yusuf memperkenalkan dirinya dan adiknya. Ya, wahada akhi, kamu gitu tadi. Tetapi sekarang mereka hanya bicara kepada Yusuf saja. Kaknya di sini Yusuf. Ya. Laqad atharakallahu alaina. Allah telah memilih engkau atas kami. Jadi kalau kita lihat-lihat di sini, sebetulnya ada semacam kesadaran terpendam dalam diri mereka juga bahwa Yusuf itu nanti akan menjadi pengganti ayah, kira-kira gitulah. Nanti Yusuf itu akan menjadi pengganti, penerus daripada kenabian. Nah, kalau mereka Yusuf masih tetap ada, kita tidak bisa menjadi pemimpin berikutnya setelah ayat tiada. Nah, maka oleh dikatakan yang 10 orang ini adalah
berkonspirasi untuk menciptakan semacam, ya, menjadikan kenabian itu semacam monarki, yaitu setelah nanti ayah ya kamu yang pertama. Ya, jadi mereka berkonspirasi untuk melawan desain Tuhan berkenaan dengan suksesi agama samawi. Suksesi agama samawi itu harus turun melalui pilihan Allah dan Rasulnya, bukan berdasarkan anak pertama, anak kedua, bukan juga berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi bukan berdasarkan hasil musyawarah, bukan berdasarkan hasil persepakatan manusia, bukan juga berdasarkan pemilihan umum atau pemilihan raya. Ya. Karena kalau pemilihan umum, pemilihan raya ya berarti pemilihan kita. Nah, juga sekali serbagi, coba kita lihat misalnya kasusnya kasusnya Paus. Kalau Bapak ikuti perkembangan pada hari ini, konklav dimulai. Konklav itu artinya sistem pemilihan paus baru setelah paus yang lama meninggal, itu sudah dimulai sekarang. Dan itu jarak waktunya itu tidak boleh lebih dari 15 hari. Jadi 15 hari dilakukan untuk sementara Vatikan dipimpin oleh paus sementara, pelaksana paus lah. Sambil setelah berkabung, berduka, mereka memilih sekarang. Sekarang sudah memilih, mereka sudah berkumpul di Vatikan. Ya, di sebuah tempat yang namanya Pristina, mereka kumpul di sana. Ada 130 lebih kardinal dari seluruh dunia yang berhak memilih, ya, kumpul di sana. Nah, kalau kita lihat komentar-komentar itu, mereka mengatakan bahwa pilihan nanti di sana adalah pilihan Tuhan. Nah, kalau dikatakan itu pilihan mereka, pilihan Tuhan, ini juga ada sedikit kontradiksi. Ya, apa sebabnya? Karena kalau pilihan Tuhan ya kenapa mesti musyawarah, kenapa harus di voting? Kalau kita lihat itu kan pemilihannya voting, yaitu 2/3 nanti suara itulah yang terpilih menjadi paus baru. Yang ditandai dengan keluarnya asap putih dari cerobong tempat mereka berkumpul. Nah, tetapi ala kulli hal dan dengan segala kekurangan yang menurut kita, ya tetap kelebihannya ada banyak. Yaitu mereka punya pemimpin, mereka terpimpin terus-menerus, ada ketuanya, ada pemimpinnya, yang namanya Katolik itu pemimpinnya. Dan mereka meyakini bahwa setiap paus itu adalah penerus daripada Rasul Paulus. Kan yang pertama membuat ini kan adalah Rasul Paulus. Ya. Mereka penerusnya. Sementara di Islam sama sekali tidak ada sampai sekarang. Ya. Di Islam tidak ada pemimpin tertingginya. Siapa pemimpin tertingginya umat Islam? Yang nggak ada. Akhirnya umat Islam itu gampang digebukin satu-satu. Sekarang setelah Gaza, sekarang Yaman. Setelah Hizbullah habis, sekarang Yaman. Seperti itulah. Setelah sebelumnya Suriah, setelah sebelumnya digebukin satu-satu Libya. Kalau Bapak Ibu mengikuti juga perkembangan di Sudan, Sudan juga begitu. Sudan itu sekarang hancur-hancuran juga. Kotanya dihabisi bukan oleh orang lain, tapi sesama mereka berantem tuh antara dua kubu di sana. Ya, ikuti perkembangan Sudan deh, luar biasa juga. Nah, ini yang terjadi pada umat Islam. Nah, pertanyaan siapa mendamaikan? Kan tidak ada. Karena tidak ada pemimpin, tidak ada yang dituakan, tidak ada otoritas tertinggi daripada kelompok-kelompok yang bertikai. Nah, inilah jiwa sekesar bahagia. Nah, harusnya ini yang dibicarakan oleh surat Yusuf. Jadi surat Yusuf ini berbicara tentang sesuatu yang sangat urgent, yang sangat urgen sekali, yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan suksesi kepemimpinan. Ya, dan ini diceritakan dengan sangat indah. Dan ini kemudian diakui oleh kakak-kakaknya Yusuf, bahwa apa yang kami perjuangkan itu ternyata salah. Ya. Kami ingin menciptakan monarki atau semacamnya, monarki absolut, ataupun monarki konstitusional, ataupun sistem demokrasi, itu ternyata salah. Kalau berkaitan dengan agama samawi, bukan negara. Ya. Kalau negara, nggak masalah. Kalau negara yang berdasarkan persepakatan, konsensus nasional negara itu. Tapi kalau berkaitan dengan agama tidak boleh, harus datang dari Allah juga. Selama kita mengakui kalau agama kita agama Allah, agama samawi, berarti Allah dan samawi lah yang punya otoritas. Semua urusan agama domain Allah. Ingat, kalau kita mengakui agama kita sebagai agama samawi, berarti domain agama adalah Allah, karena agama samawi artinya agama Allah. Domain Allah adalah urusan Allah. Dengan demikian, ketika urusan Allah diserahkan kepada manusia, maka akan hancur. Nah, ini pengakuan daripada kakak-kakaknya Nabi Yusuf
laqad atharakallahu alaina. Ternyata memang benar Allah lebih memilih engkau daripada kami. Baru kemudian dia pengakuan di sini, wa in kunna khatin la khatin. Maksudnya kami dulu itu dulu berpikir bahwa pengganti itu boleh diatur. Musyawarah 10 orang, kan 10 orang yang bermusyawarah. Musyawarah, jangan Yusuf. Kamu aja kak, kira-kira itulah. Jadi kakaknya yang dipilih, kamu aja kak yang paling tua. Jangan Yusuf, kamu gitu. Ya, ternyata salah. Nah pertanyaannya, maukah kita menggunakan kata-kata ini sekarang? Ini ingat, ini Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa walaupun saudara-saudara Yusuf itu jahat ataukah keliru, tetapi ada satu kelebihannya, dia terus terang mengakui kekurangannya. Pertanyaannya, maukah kita mengakui seperti ini? Ini wa in kunna la khatin. Sesungguhnya kami tadinya adalah benar-benar. Ya. Benar-benar. Ininya di sini sungguh juga. Ini bisa diartikan inna juga di sini. Ya, wa inna kunna wa in kunna la benar-benar khatin, salah. Jadi diakui salah. Sebetulnya bukan pendosa di sini ya. Intinya salah ya. Khata itu salah kan? Khata itu salah. Ya. Jadi kami salah. Wahai Yusuf, kira-kira gitulah. Iya, mohon maaf kira-kira gitulah. Kami selama ini salah. Ya. Kami selama ini salah. Ya. Makanya nanti di ayat berikutnya itu minta maaf. Nah inilah sebetulnya. Jadi bahwa agama Samawi yang dibicarakan di dalam surat Yakub ini bahwa memang penuh pergulatan ya, antara pihak-pihak yang masing-masing ingin mengemukakan argumennya berkenaan dengan suksesi. Tetapi pada akhirnya harus kita akui bahwa suksesi itu domain Allah kalau berkaitan dengan agama Allah. Domain Allah kalau berkaitan dengan urusan Allah. Nah, beda dengan negara kan bukan domain Allah. Ya, karena negara bukan domain Allah, ya domain manusia. Yang bersepakat membentuk negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Amerika kan orang-orang yang ada di sana. Masyarakatnya namanya. Tentu tidak semuanya, tapi mayoritasnya. Ya, waktu di Amerika dibentuk tentu orang-orang India tidak ikut terlibat, tetapi orang India menjadi kalah suara dari orang kulit putih yang datang dari Eropa. Maka dibuatlah negara yang bernama Amerika Serikat, USA, kan begitu. Nah, jadi ini persepakatan, konsensus namanya, konsensus nasional. Ya. Nah, jemaah sekian seru bahagia, tapi kalau berkaitan dengan agama, tidak boleh konsensus. Bolehkah konsensus? Boleh selama pada wilayah yang memang dibenarkan agama dikonsensuskan. Contohnya apa? Kita punya masalah yang berbeda. Kita boleh musyawarahkan. Misalnya kita ingin bikin bisnis, perusahaan. Ya, kok boleh kita diskusikan. Bergerak dalam bidang apa, strateginya apa, bisnis plan-nya seperti apa, permodalannya dari mana, itu boleh kita diskusikan. Karena itu memang urusan kita, ingat, urusan kita, bukan urusan agama Allah. Ya. Jadi itu urusan kita. Kita bikin negara, kita mau mendahulukan apa dulu, infrastruktur atau superstruktur, ya itu boleh didiskusikan, dimusyawarahkan. Karena itu urusan kita, bukan urusan Allah. Tapi kalau berkaitan dengan agama Allah, nggak bisa. Dan ini diakui oleh kakak-kakaknya Yusuf. Ini bagus sekali, karena dia mengakui, walaupun salah, bahkan telah hampir membunuh adiknya Yusuf, tetapi sekarang menggunakan tawai demi Allah. Artinya dia mengakui, demi Allah, sungguh Allah telah memilih engkau, wahai Yusuf. Dan kamilah yang salah. Coba luar biasa. Ini adalah kelapangan dada untuk mengakui. Dan hanya dengan beginilah, agama bisa kembali kepada realnya, back to basic. Kembali kepada dasarnya agama. Bahkan kembali kepada keasliannya, back to nature-nya agama. Nature-nya agama Samawi, iya, urusan Allah. Kalau bukan urusan Allah, kenapa disebut dinullah? Kalau dia urusannya manusia, ya dinun nas, bukan dinullah. Ya, kita tahu salat itu dari mana? Kan dari Allah. Ya, dipilihkan Allah untuk kita, bukan ciptaan kita. Perintah haji, ya kan dari Allah. Ya, berpuasa bulan Ramadan kan dari Allah. Lalu bagaimana dengan pemimpin? Masa tiba-tiba manusia memilihnya? Gimana ceritanya jemaah sekalian? Ya, mari kita coba sedikit membuka cakrawala berpikir kita. Ya. Salat tahajud aja nggak boleh maunya kita. Ya, karena harus ikut Al-Quran.
salat tahajud, ya. Kemudian zakat fitrah, zakat mal, itu kan harus ada tuntunannya. Berhaji, berumroh, seperti itu. Jumatan, salat Jumat, ya. Kenapa tidak milih hari Kamis? Tidak, karena kita tidak boleh musyawarah. Tidak boleh kita musyawarah. Karena kita selama ini sudah terlalu lama hari Jumat, sekali-sekali kita pindah ke Kamis. Ya tidak boleh. Karena hari Jumat itu bukan hari libur, tapi hari Minggu untuk negara kita, baiknya kita Jumatannya dipindah ke hari Minggu. Nah, kan nggak boleh seperti itu. Tapi itu kan musyawarah. Ya, tetapi musyawarah tidak boleh berlaku di situ. Kenapa? Karena itu adalah domainnya Allah. Jadi musyawarah tidak boleh berlaku pada domain Allah, pada urusan Allah, pada wilayah otoritatif Allah, pada wilayah prerogatif Allah. Tidak boleh berlaku musyawarah di sana. Nah, menjadi agama menjadi kacau apabila apa? Apabila pada wilayah otoritatif dan prerogatif Allah, kita masuki sebagai otoritas manusia. Domain Allah kita ganti menjadi domain manusia. Nah, menjadi kacau lah. Nah, kalimat ayat apa di ayat 91 ini menarik sekali. Tiba-tiba mereka berkata, Tallahi, dimulai dengan Tallah. Kita sudah terangkan sebelumnya. Laqad atharakallahu alaina. Sungguh Allah telah memilih mengutamakan engkau atas kami. Dan kami ternyata selama ini salah. Menganggap bahwa urusan suksesi kenabian adalah urusan manusia. Ternyata salah. Keliru. Wa in kunna la khatiin. Kita ulangi lagi. Wa in kunna la khatiin. Dan kesalahan seperti ini itu bisa berdampak pada azab. Dari mana kita tahu? Nah, kita lihat di sini. Ayat ini pasti Bapak Ibu semuanya hafal. Surat Al-Baqarah ayat terakhir. Ayat 286. Ya. Surat Al-Baqarah 286. Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani manusia sesuai dengan yang sesuai dengan kesanggupannya. Artinya memang manusia itu sanggup menerima otorisasi dari Allah. Manusia itu sanggup menerima agama dan urusan Allah SWT. Misalnya Allah perintahkan kita salat, kita sanggup salat. Jadi semua yang menjadi domain Allah, manusia sanggup. Tidak mungkin Allah membebankan kepada kita, kecuali kalau kita tidak sanggup, kecuali kalau kita sanggup. Laha makasabat. Kalau dia berbuat baik, dia mendapatkan bagian. Tapi maktasabat, kalau dia berbuat buruk, alaiha, dia bertanggung jawab. Jadi setelah berkaitan dengan ini, ada dua pilihan. Berbuat baik dan berbuat buruk. Kasabat oleh para ulama tafsir diartikan ini adalah berbuat baik, sedangkan iktasabat ini berbuat buruk. Jadi laha di sini alaiha. Laha artinya dia akan dapat hasil daripada perbuatan baiknya, tapi kenapa menggunakan alaiha? Bertanggung jawab. Atasnya adalah tanggung jawab. Ya, dia akan berkewajiban menanggung akibat daripada perbuatan buruknya, maktasabat. Nah, supaya kita jangan sampai memikul perbuatan buruk yang kita kerjakan, ini kan iktasabat ini perbuatan dari kata kasabah juga, tapi iktasabat perbuatan kita tetapi buruk. Artinya perbuatan kita yang harusnya domain Allah, tapi kita jadikan domain kita. Itu namanya iktasabat. Nah, supaya kita jangan sampai masuk di sini, kita berdoa nih. Doa ini menarik. Rabbana wahai Tuhan kami. La tu'akhidna, janganlah kau menghukum kami, mengadab kami. Jika nasina kami lupa, atau akhtana, salah. Di sini akhta ini salah nih. Ya, dari kata khata menjadi bentuk jamak akhta. Ya, sedangkan orangnya namanya khatiun, bentuk jamaknya khatiuna. Jadi, bentuk failnya ini khati, ya, orang yang salah. Sedangkan bentuk jamaknya khatiun. Nah, di sini kita menggunakan kata-kata khatiun di sini. Ya. Khatiun di sini. Ya. Jadi ini hanya karena dia mansub maka menjadi la khati. Jadi menjadi mansub maka menjadi la khati. Ya. Wa in kunna la khatiin. Dan sesungguhnya kami benar-benar telah melakukan perbuatan yang salah. Nah, maka ada benarnya juga di sini diartikan berdosa. Karena kalau salah dalam pandangan ini adalah berdosa juga seperti dalam ayat ini. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami kalau kami lupa dan salah. Jadi bisa mengundang azabnya. Maka marilah kita pertanyakan nasib umat Islam sekarang ini.
Oh, kenapa hancur semuanya negaranya? Satu persatu. Ya. Satu persatu. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Kalau ada yang belum hancur, itu karena masih digunakan oleh mereka. Ya. Kecuali kalau misalnya negara itu mungkin bukan mayoritas mutlak Islam. Ya, mayoritas tipis. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami akhta salah. Ya, jadi kita lihat bahwa kata salah bisa mengundang azab. Ya. Rabbana wa Tuhan kami wala tahmil alaina isran kama hamalta ala alladziina min qablina. Dan seterusnya, jadi kita sudah tahu artinya ini. Jadi intinya kita sudah lihat di sini bahwa kita bisa, kalau kita salah, bisa mengundang hukuman Allah. Ya. Kita lihat. Dan ini juga kata khata juga ini, minal khatin ini, kata khatin ini, kita sudah ketemu sebelumnya di surat Yusuf ini juga. Siapa yang khatin pada saat itu? Coba kita lihat di sini. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ayat ini, ayat 29. Ya. Setelah saksi ahli berbicara tentang perkara Yusuf dan Zulaikha. Ya. Kan saksi ahli mengatakan kalau gamisnya atau bajunya sobek dari depan, berarti laki-laki itu maksudnya Yusuf yang salah. Tapi kalau gamisnya atau bajunya sobek dari belakang, berarti perempuan itu atau Zulaikha yang salah. Nah, itu adalah teorinya, kesaksian ahli. Nah, sekarang faktanya, diambillah bajunya Yusuf, dilihatlah bajunya Yusuf. Apa faktanya? Apa kenyataan? Ternyata sobek dari belakang, robek dari belakang. Karena robek dari belakang berdasarkan teori tadi, kan dikorespondensikan nih. Berdasarkan teori tadi, ya ternyata kalau disobek dari belakang berarti perempuan itu yang salah. Nah, maka berkatalah suaminya, Al-Aziz, yaitu menteri, suami daripada Zulaikha, di ayat 29 ini. Apa kata Pak Menteri? Yusuf, wahai Yusuf, a'rid an hada. Udahlah, nggak usah pikirkan ini. Berpalinglah dari sini. Kira-kira kalau bahasa kitanya, sudahlah Yusuf, anggaplah ini tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Yusuf, a'rid an hada. Kemudian, wastaghfiri. Kemudian dia bicara kepada istrinya. Dari mana kita tahu ini ya-nya di sini? Ini ya perempuan ini. Ya. Istaghfir li dzambiki, ini kinya. Ya. Wahai istriku, istaghfiri li dzambiki. Istighfarlah, mohon ampunlah untuk dosamu. Jadi wastaghfiri li dzambiki. Beristighfarlah untuk dosa-dosa, kesalahan. Nah, jadi coba kita lihat jemaah sekalian. Tapi apa yang menarik? Nah, terakhirnya innaki kunti minal khati'in. Jadi khata di sini bukan sembarangan ini. Ini kan Zulaikha menggoda, dia sudah bersuami tapi menggoda Yusuf. Godaannya lagi agresif pula. Nah, itu kan lebih daripada kesalahan. Itu sama dengan tadi dosa dikatakan Kementerian Agama tadi. Jadi wa innaki kunti minal khatiin. Sungguhnya engkau benar-benar termasuk orang yang khatiin, bersalah. Nah, yang perhatikan ini. Jadi artinya apa? Di sisi ini ya Zulaikha setara dengan kakak-kakaknya Yusuf. Atau dari sisi ayat ini kakak-kakaknya Yusuf tadinya setara dengan Zulaikha. Ya, pelanggaran. Nah, jadi berpikir bahwa suksesi kenabian bisa dimusyawarahkan berdasarkan keinginan saudara-saudaranya Yusuf, atau bisa mereka pilih yang tak paling tua sesuai seperti sistem kerajaan monarki absolut, juga salah. Ya. Dan kesalahan itu fatal, sebagaimana kesalahan yang dilakukan Zulaikha. Kenapa? Karena berkaitan dengan relasi laki perempuan dalam Islam kan sudah domain Allah, sudah diatur. Ya, ingat, hubungan laki dan perempuan dalam Islam kan sudah diatur. Ya, tidak boleh kita langgar. Mana yang boleh didekahi dan mana yang tidak boleh. Kan sudah diatur semua, itu ada di Quran. Nah, Zulaikha tiba-tiba ingin melanggar itu. Ya. Nah, pelanggaran Zulaikha sama dengan pelanggaran masalah suksesi kepemimpinan yang dipikirkan oleh kakak-kakaknya Yusuf. Nah, sehingga ujung-ujungnya sama. Cuma kelebihannya kakak-kakaknya Yusuf yang mengaku in kunna la khatin. Mereka mengaku, artinya
mereka membuat penilaian sendiri atas perbuatannya selama ini bahwa mereka salah. In kunna la khatin, kami selama ini ternyata salah. Sebaliknya kalau di sini bukan Zulaiha berkata begitu. Bahkan nanti Zulaiha bahkan memenjarakan Yusuf. Yang berkata di sini adalah suaminya. Nih. Innaki, sungguhnya engkau wahai istriku. Kunti, bukan kunta. Kenapa? Karena ini kan ki. Ini adalah ya-nya perempuan nih. Innaki kunti, sungguhnya engkau wahai istriku minal khatin, salah. Jadi salahnya tidak seperti dalam matematik. 2 tambah 2, 3. Nah, salah begitu ya. Paling di sekolah dikasih coret tinta merah kan begitu. Tapi kalau itu pada terapan, kalau terapan matematik itu salah, itu fatal. Apalagi kalau dalam bidang teknik, bikin pesawat misalnya, matematikanya salah atau hitungan fisikanya salah, itu kan fatal sekali. Jadi oleh sebab itulah khata dalam pandangan ini adalah menyalahi aturan Allah SWT. Sehingga kepada Zulekha pun suaminya mengatakan innaki kunti minal khatiin. Ini adalah suaminya kepada istrinya. Kalau yang di sini pelaku kesalahan yang mengatakan wa in kunna la khatiin. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang salah. Jadi saya kira jelas jemaah sekalian. Nah, coba lihat apa yang dia katakan Nabi Yusuf. Ini juga sudah ketemu lagi nih. Nabi Yusuf juga menjawab dengan sangat indah. Ini qalanya Yusuf ya. Jadi di sini qala Yusuf ya. La tasriba alaikumul yaum. Berkata Yusuf, la tasriba alaikumul yauma. Jadi karena melihat kakaknya merasa bersalah, sudah menyesali perbuatannya, sekarang apa kata Yusuf? La tasriba alaikumul yaum. Hari ini kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini. Mulai saat ini, kita sebutkan saja mulai detik ini, la tasriba alaikum. Tidak ada celaan bagi kamu. Kamu tidak ada masalah. Ini la tasribah. Jadi inilah juga bagusnya. Ini namanya menghormati kejujuran orang lain. Perlu kita sampaikan di sini bahwa tatanan sosial kita itu hanya akan baik apabila berpasangan antara yang berbuat jujur dan yang menghormati kejujuran kebaikan. Berbuat baik dan menghormati kebaikan. Pernah kita terangkan di sini, kita orang tua itu terkadang tidak jujur kepada anak kita. Kalau dia salah, kita hukum. Dan kalau dia berkata benar, biasa-biasa saja. Ini kan terbalik. Jadi kalau dia berkata, kalau dia salah, kita hukum. Ya, minimal kita kurangi uang belanjanya, uang jajannya. Ya. Bahkan ada yang mensetrap anaknya, misalnya suruh angkat kaki selama 1 jam, misalnya gitu. Nah, jemaah sekalian, tapi kalau dia berkata benar, kita tidak apresiasi. Nah, karena kita terangkan bahwa edukasi itu yang menumbuh suburkan jiwa manusia itu harus ada 2, kayak sayap, kayak burung yang terbang dengan 2 sayap. Yaitu reward and punishment. Harus ada rewardnya, harus ada apresiasinya, dan harus ada punishmentnya. Itu baru jalan tuh. Nah, sistem tatanan sosial kita kenapa tidak bagus, terutama di Indonesia? Ya karena seperti ini, jemaah sekalian berbahagia. Ya, orang-orang yang berbuat baik tidak diapresiasi oleh masyarakat. Ya. Tapi kalau orang berbuat buruk, ya tidak dihukum, bahkan lebih parah lagi dari tadi, tidak dihukum. Ini diapresiasi. Jadi yang berbuat buruk diapresiasi, yang berbuat baik dibiarkan. Seperti yang pernah kita terangkan, menjadi penjaga kuburan, saya duduk di dalam kuburan, siram sapu-sapu, kalau ada orang ziarah kubur datang dapat 10.000, 20.000. Sementara guru honorer di sekolah-sekolah bayar 250.000 rupiah per bulan, bayar per 3 bulan juga. Nah, coba. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, orang merasa tidak perlu bersekolah. Buat apa sekolah? Buat apa kerja keras? Kenapa? Karena orang yang bekerja keras itu tidak dihargai. Akhirnya tidak untuk apa? Sekolah tinggi-tinggi, belajar dari pagi ke pagi lagi, dari malam ke malam lagi, tapi tidak dapat apresiasi. Ujung-ujungnya preman lebih sejahtera hidupnya daripada sarjana misalnya. Peneliti tidak ada apa-apanya, tidak dihormati daripada koruptor. Jadi lebih baik korupsi saja daripada jadi peneliti akademisi yang baik. Orang nggak mau jadi akademisi sekarang.
yang jadi akademisi biasanya yang tidak dapat kesempatan pendapatan lebih besar itu baru biasanya jadi akademisi. Nah, ini yang menyebabkan sehingga menurut WHO, menurut Bank Dunia ya, bukan WHO, menurut Bank Dunia, World Bank, bahwa Indonesia sekarang kalau menggunakan patokan UMR, maka masih 60% penduduknya berada di bawah garis kemiskinan Indonesia. Tapi Malaysia cuma 1,3%. Baca data terakhir. Kan beda sekali dengan kita, Malaysia tetangga kita. Jadi Malaysia itu yang berada di bawah garis kemiskinan penduduknya cuma 1,3% kalau ukurannya UMR. Sedangkan Indonesia 60%, luar biasa. Kan sekarang jadi perdebatan tuh setelah Bang Budi mengeluarkan data ini. Kalau Singapura nggak ada lagi, Singapura sejahtera, di atasnya semuanya. Di atas garis kemiskinan. Nah, jadi jemaah sekalian serbaguna ini kan kenapa ya? Karena konstruksi sosial dari awal sudah salah. Ingat, konstruksi sosial sudah salah. Ya. Orang yang kerja keras tidak depresiasi, orang yang tidak kerja keras. Coba misalnya lihat kalau orang masuk ke tempat-tempat perbelanjaan, toko-toko, ruko-ruko misalnya. Dijual, begitu kita keluar sudah ada yang nungguin di situ. Tidak dikasih, dia pelototin, kamu gitu, nanti ribut. Atau ada apa-apa. Ya. Sementara dikasih, nggak ada kerjanya, kita masuk situ nggak ada apa-apa tuh. Keluar minimal nasi 200-2.000 kalau motor. Kalau mobil 5.000 baru mau, coba bayangkan. Berapa satu hari itu? Padahal dia cuma duduk-duduk di situ kerjanya. Jadi artinya apa? Orang yang tidak bekerja keras, yang tidak sekolah terapresiasi. Tapi orang yang sekolah untuk menjadi guru honorer kan harus sekolah dulu. Minimal S1 kalau dia guru SMA atau SMP misalnya. Atau minimal mungkin diploma 3 kalau dia adalah guru SD. Tapi apa hasilnya? 250.000 per bulan dibayar per 3 bulan. Luar biasa. Akhirnya ini semangat untuk maju tidak ada. Nah, beda yang terjadi dengan negara seperti Cina, apresiasinya luar biasa. Nah, jadi jemaah sekalian serbaguna ini harus kita sampaikan karena kita prihatin melihat negara umat Islam di mana-mana bermasalah secara ekonomi, secara pertumbuhan. Ya. Coba kita lihat. Ya. Dan siapa yang memperbaiki ini kalau bukan kita sendiri? Dan ini harus sekarang atau tidak pernah sama sekali. Kata orang, kalau berkaitan dengan social change, perubahan sosial, cuma 2 saja. Never ya. Now or never, sekarang atau tidak sama sekali. Ya. Jadi cuma 2, sekarang atau tidak sama sekali. Jadi harus mulai dari sekarang. Nah, kita lihat Al-Quran ini jemaah sekalian serbaguna. Ya. Nah, jadi karena karena kakak-kakaknya Yusuf itu telah dengan tulus meminta tadi, kami salah. Ya. Laqad manallahu, laqad atarakallahu alaina. Allah telah memilih kamu di atas kami. Inna kunna la khatin. Mohon maaf kami selama ini salah. Nah, apa jawabannya Yusuf ini? Mengapresiasi juga pengakuan kakaknya. Qala, dia berkata, la tasriba alaikumul yaum. Kalau kita kan nggak begitu, pokoknya harus dihukum. Mereka kan udah tulus mengakuinya. La tasriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada cercaan, tidak ada celaan. La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada cercaan, tidak ada masalah lagi bagi antara kamu dengan kami. Antara kalian dengan kami berdua. La tasrib alaikum al-yawm. Sejak hari ini lupakan saja. Kira-kira gitulah Pak sekalian. Mulai hari ini lupakan saja semuanya. Ya, kita mulai hidup baru. La tasrib alaikum al-yawm. Apa sebabnya? Ya ghafirullah alaikum. Siapa yang mengatakan begini? Nabi Yusuf. Dari mana dia tahu? Dia kan Nabi. Kita sudah sampaikan Nabi itu menerima informasi dari Allah. Ya, karena ini menunjukkan Yusuf itu dapat informasi. Karena dia mengatakan Allah telah mengampuni kalian. Allah. Dari mana tahu Allah mengampuninya? Ya, dia Nabi. Ya ghafirullahu lakum. Allah telah mengampuni dosa kalian. Kenapa? Wa huwa arhamur rahim. Jadi Allah itu adalah arhamur rahimin. Nah, rahman rahimnya Allah inilah yang kemudian juga disifatkan oleh Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf adalah Rasul Allah, Nabi Allah. Maka dia berakhlak dengan akhlak Allah. Dia bersifat dengan sifat Allah. Dia menggunakan nama Allah pada sifatnya, yaitu Rahman Rahim. Ya. Allah itu adalah Rahman Rahim, dan itu diserap oleh Nabi seperti Yusuf secara sempurna. Rahman dan Rahimnya Allah versi manusia. Ya ghafirullahu lakum
wa huwa arhamur rahim. Ya, jadi dan dia Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ini aja Mas. Jadi kata-kata ini bukan hanya kalimat kosong, tetapi kita lihat di sini Nabi Yusuf menyerap kata-kata ini dan kemudian dia terapkan kepada kakak-kakaknya, dan bukan hanya kepada kakak-kakaknya, tapi kepada Sulaiha dan rombongan niswah Mesir pada saat itu yang telah memenjarakannya puluhan tahun. Ya, Yusuf memaafkan, tetapi butuh klarifikasi juga sebelumnya. Masih ingat sebelumnya waktu dipanggil oleh raja, kembalilah kepada raja kalian, coba dulu minta kepada raja, tanyakan tentang bagaimana dengan masalahnya perempuan-perempuan itu, balun niswah. Ya. Tanyalah. Nah, setelah perempuan-perempuan itu memberikan klarifikasi, baru Yusuf keluar. Tapi pada saat itu Yusuf juga memaafkan mereka. Jadi inilah indahnya kehidupan sosial yang dikonstruksi berdasarkan konstruksi Al-Quran. Ya. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Dan dia Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ataukah penyayang-penyayangnya yang paling penyayang. Kita lihat sini surat An-Nur. Nah, jemaah sekalian terbahagia, ini adalah bahwa Allah mengampuni hambanya. Ya. Jadi kita lihat di sini, walaya tali ulul fadli minkum wasa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Dan hendaknya janganlah berjanji dalam hatinya, bersumpah dalam hatinya. Siapa yang bersumpah? Orang-orang yang memiliki kelebihan harta, kelebihan ilmu dan sebagainya di antara kalian, wasah, dan memiliki kelapangan hidup, kelapangan rezeki. An yutu, untuk disinilahnya kita bedakan sini. Allah yutu, untuk tidak memberikan. Ya, untuk tidak memberikan, membagi karunia dan kelapangan tersebut kepada kerabatnya, ulil kurba, kepada wal masakin, orang miskin, wal muhajirin, kepada orang muhajirin, fisabilillah, berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfa, kalau ada masalah dengan mereka kurang baik, maka hendaknya lah memaafkan. Siapa memaafkan tadi? Ya ini tadi yang ulul fadli was'ah, orang yang punya kelebihan dan orang yang punya kelapangan. Maafkanlah kekurangan-kekurangan mereka kalau mereka marah kepadanya. Wal yasfahu, dan juga membiarkannya, malah berlapang dada menerima kesalahannya. Kenapa? Ala tuhibbuna, apakah kalian tidak suka ayyaghfirallahu lakum, untuk Allah maafkan kalian, ampuni kalian. Jadi kalau kita maafkan orang lain, Allah maafkan juga kita nih. Adalah ironi kalau kita minta maaf kepada Allah, menangis-nangis, tapi pada saat yang sama kita tidak maafkan orang lain. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Bukankah kalian tahu bahwa wallahu ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat lagi dari surat Muhammad. Ada yang tidak diberi ampunan? Siapa yang tidak diberi ampunan? Coba kita lihat. Innalladzina kafaru, orang-orang yang tertutup hatinya. Kata-kata tertutup artinya menutup sendiri hatinya. Wasaddu an sabilillah, kerjanya menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Summa matu, kemudian mati. Wahum kufar, sementara mereka dalam keadaan tetap tertutup hatinya. Apa kata Allah? Falai yaghfirallahu lahum. Dan sama sekali Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Kapan tidak ampuni dosa? Kalau mati, ingat sampai mati. Selama kita belum meninggal, Allah memberikan ampunan. Oleh sebab itulah, karena kita tidak tahu kapan meninggal dunia, ya mumpung sekarang kita masih punya nafas, masih punya kesempatan, maka banyaklah istighfar kepada Allah. Kan tadi, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak suka untuk Allah maafkan kesalahan-kesalahan kalian? Allah mengatakan selama belum mati, tapi kalau sampai mati, ya nggak bisa. Summa matu, kemudian dia mati, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Jadi summa matu wahum kufar, mati dalam keadaan tetap tertutup hatinya, falai yaghfirallahu lahum.
idhabu biqamisi hadza. Kemudian Yusuf berpesan kepada saudara-saudaranya yang tadi telah dimaafkannya, idhabu, pergilah kalian, maksudnya kembalilah. Kembalilah ke Palestina, ke Yerusalem sana, biqamisi hadza, dengan membawa bajuku ini, membawa gamisku ini, biqamisi hadza, dengan membawa bajuku ini. Nanti kalau sampai di sana di kampung dan berjumpa dengan ayah, kira-kira gitulah. Falquhu ala wajhi abi, maka alquhu, usapkanlah, letakkanlah ala wajhi, pada wajah abi, ayahku. Kalau kita jadi letakkanlah. Jadi makanya kata alqu tidak boleh diartikan selalu dilemparkan. Masa suruh lemparkan baju ke wajah ayahnya, kan tidak mungkin Nabi seperti itu. Ini kita sampaikan karena waktu kita bahas dulu di surat Al-Araf tentang Nabi Musa ketika pulang dari Gunung Tursina dan mendapati umat sudah menyembah anak sapi dan telah menjadikan Samiri sebagai khalifahnya, maka kemudian Nabi Musa di situ falqah alwah, diartikan melemparkan loh ataukah kitab suci. Masa Nabi melemparkan kitab suci? Nah, ini alqaw di sini nih. Falquhu ala wajhi abi. Maka maksudnya usapkanlah kepada wajah ayahku, ayah ya. Usapkan. Apa yang terjadi? Ya'ti basiro, maka dia akan melihat. Ya'ti akan datang kembali penglihatannya. Jadi penglihatannya, jadi fa'alku, perhatikan ini jemaah sekalian. Ini kan menunjukkan ada namanya wasilah. Apa wasilahnya di sini? Bajunya Nabi Yusuf. Ya, ingat. Jadi sebetulnya kan kerinduan itu antara Yakub dengan Yusuf. Yakub sebagai nabi lama, Yusuf sebagai nabi baru, pengganti. Nah, di sini karena tidak bertemu secara fisik, harus ada namanya apa? Harus ada wasilahnya yang menjadi perantara untuk bertabarruk. Ya. Mengambil barokah, menjadikan itu sebagai wasilah. Itu apa? Baju. Jadi kalau ada orang menentang wasilah atau tabarruk, ini ayatnya nih. Nah, kalau kita pikir-pikir secara medis, apa mampunya itu wajah ya? Gamis. Ya. Nah, tapi ini kita tidak bisa bahas secara medis. Kenapa? Manusia tidak selamanya medis. Manusia juga punya aspek lain, namanya psikologis. Kalau yang medis itu kan adalah tubuhnya. Sedangkan kalau jiwanya, ya bukan medis, dia psikologis namanya. Makanya dalam dunia perjiwaan kan ada dua. Ada psikiater dan ada psikolog. Kalau psikiater itu yang mempertemukan antara psikologi dengan medis. Ya. Jadi kalau psikiater mempertemukan biologis dan medis. Psikologis dan biologis. Atau psikologis dan medis. Ya, itu namanya psikiater. Kalau psikolog murni psikologi jiwa. Nah, jadi kan ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak berdiri sendiri. Dalam dirinya ada dua unsur. Nah, kita tahu bahwa penyebab butanya Nabi Yusuf itu kan karena kerinduan kepada Nabi Yusuf. Ingat sebabnya. Sebabnya dia buta karena kerinduan kepada Yusuf. Nah, dengan demikian kalau kita yang mengembalikan matanya, melihat, ya, yang dirindukannya harus dipertemukan dengannya. Jadi kan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pertemuan antara yang merindu dan dirindu itu melahirkan kesembuhan, melahirkan kesehatan. Nah, sekarang antara kita dengan Allah harus ada kerinduan karena kita ini adalah makhluk yang cacat, yang kesepian, yang menderita. Nah, siapa yang kita rindukan? Allah. Nah, maka jemaah sekalian, agama datang untuk memfasilitasi, mempertemukan antara kita dengan Allah. Jadi agama ini sebetulnya bagaikan bajunya Yusuf, ya, yang diletakkan kepada wajahnya Yakub. Jadi dalam konteks ini Yakub itu adalah kita, ya, sedangkan Yusuf itu Allah. Karena Yakub merindukan Allah, merindukan Yusuf, maka kemudian dia mengirim bajunya. Begitulah juga dengan kita ini. Kita harusnya secara bawaan, nature itu merindukan Allah, pencipta. Karena kita susah ketemunya,
Karena kita, bukan Allah tidak bisa ditemui, kitanya yang susah menemuinya. Karena kita cenderung masih berada pada wilayah empirik, wilayah indrawi, maka kemudian Allah mengirim kepada kita agama, kitab suci. Maka kitab suci ini sebetulnya adalah gamisnya Allah, kira-kira gitulah Pak. Kita ibaratkan ya. Jadi kitab suci ini gamisnya Allah. Maka siapa yang mengusapkan ke wajahnya, wajah hatinya, dia akan melihat. Jadi siapa yang mengusapkan, siapa yang mengusapkan, siapa yang menselendangkan kitab suci atau merupakan gamisnya Allah ini kepada wajah hatinya, apa yang terjadi? Ya'ti basirah, dia akan melihat. Basirahnya akan memancar. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Baru kemudian waktu nih biahlikum ajmain. Kemudian bawalah ayah kepadaku dengan keluarga kalian semuanya. Waktu nih biahlikum ajmain. Bawalah ayah dan keluarga kalian semuanya. Bawalah ayah dan keluarga semuanya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia sini, kalau kita bahas ini masih panjang lagi, tapi waktu kita sangat terbatas, kita lihat dulu di sini. Kita surat Al-Araf ini juga al-qa'asah. Jadi selalu ada perantaraan. Ya, ketika Allah ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa kepada Fir'aun, ya Fir'aun kan tidak bisa melihat hatinya, maka yang bisa melihat cuma mata kepalanya. Maka apa yang bisa dilihat mata kepala? Benda. Maka Allah memberikan kepada Musa tongkat. Nah, tongkat itu dikatakan fa'alqa asahu. Maka buanglah, jatuhkanlah, lemparkan, lebar cocok karena tongkat dilempar tuh ke tanah. Lemparkanlah asahu, tongkatnya. Kata Allah kepada Musa, wahai Musa, lemparkan tongkatnya. Ini tongkat. Ya. Maka maksudnya pada saat Nabi Musa melemparkan tongkatnya, fa'idha hiya thu'banun mubin. Maka tongkat itu berubah menjadi ular. Jadi lagi-lagi ada wasilahnya di sini. Ada perantaranya di sini. Kenapa tidak langsung aja ada apa namanya, ada ular di situ muncul, ujuk-ujuk mendadak. Ya. Tidak begitu, harus ada asbab lahirianya. Karena di dalam wilayah lahirnya, di dalam wilayah empirik, harus ada sebab lahirianya juga. Harus ada sebab empiriknya juga. Ya. Maka tongkat itu adalah empirikal. Tongkat itu kelihatan, bisa dilihat dengan mata. Tongkat dilempar, jadilah dia subhan mungkin. Ya. Dan surat Al-Imran juga ini. Ya. Wa rasulan ila bani Israel. Jadi itu diutuslah Nabi Musa sebagai Nabi Isa sebagai nabi kepada Bani Israel. Anni, ya kata Nabi Isa kepada Bani Israel, anni qad ji'tukum, sesungguhnya aku Nabi Isa datang kepada kalian bi ayatin, dengan tanda, dengan mujizat min rabbikum. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa bajunya tadi Yusuf itu juga adalah mujizat, ayat juga, ya, mujizat. Karena kok bisa baju membuat melek, membuat melihat. Ini sama kasusnya Nabi Isa nantinya nih. Ya, jadi kada jitukum bi ayatin, bisa membawa kepada kalian mujizatnya. Anni akhluqu lakum minat tini kahayatit toiri. Salah satu mujizat saya adalah saya menciptakan, membuat untuk kalian seperti bentuk burung dari tanah. Lalu patung burung tanah itu fanfu aku tiupkan. Fanfufi aku tiup padanya. Apa yang terjadi? Fayakunu tayra, menjadilah dia tanah. Apa sebab lahirianya di sini? Apa namanya? Meniup. Jadi dibuat burung dari tanah baru ditiup. Ya. Kan bisa saja simsalabim, abrakadabra, tiba-tiba burung ada di situ, kan bisa saja. Tapi tidak begitu. Harus sebab lahirianya apa? Tanah dan ditiup. Ini ada tanah di sini nih. Patung burung dari tanah. Baru kemudian setelah ditiup, fayakunu tayra, menjadilah dia burung beneran. Bi'idnillah. Tapi ingat, bi'idnillah, atas izin Allah, kata Nabi Isa, bukan dari saya. Begitu ya, wabrul akmaha wal abrosa. Aku menyembuhkan orang buta dan orang yang kena penyakit kusta, kulit. Caranya bagaimana? Diusap dengan tangannya, walaupun tidak disebutkan di sini. Makanya disebut dengan al-masih, masih itu si pengusap. Wahil mauta, dan aku menghidupkan yang mati, bi'idnillah, atas izin Allah. Jadi, aku menghidupkan yang mati atas izin Allah. Wa unabbiukum, dan aku memberikan kabar kepada kalian, atau memberikan informasi kepada kalian, bima ta'kuluna wa ma tadakhirun. Saya bisa menyampaikan kepada kalian di rumah tadi makan apa, dan apa yang kalian simpan di dalam rumah kalian, di kulkas kalian, ataukah di peti
peti es kalian. Ya. Saya tahu apa yang disimpan di dalam peti esnya, di dalam kulkasnya, di dalam pendinginnya. Ya. Kenapa dia tahu? Itu tadi nabi hukum. Ini sudah dengan berita. Ya, berita namanya. Ya, beritanya dari mana? Dari Allah. Seperti tadi Nabi Yakub. Nabi Yakub mengatakan, ini a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Jadi saya kira jelas cuma sekalian ya. Kalau ayat dengan ayat itu saling terhubung satu sama lain dan menjelaskan, memperluas wawasan kita. Jadi inilah pembahasan kita disebut dengan tartibi dan sekaligus maudhu namanya. Walamma fasalatil iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusufa. Jadi walamma fasalatil iru, tatkala rombongannya kakak-kakaknya Yusuf telah bertolak ke kampung halamannya, meninggalkan Mesir. Berangkat maksudnya dari Mesir ini. Al ini kafilah, ya. Apa namanya? Rombongan. Jadi rombongan kakak-kakaknya Yusuf sudah meninggalkan Mesirnya. Jadi ini rombongan kakaknya Yusuf, fasalah berangkat dari Mesir maksudnya sini. Ya. Fasalah itu artinya fasal, meninggalkan, berpisah. Ya. Berpisah dengan Mesir, maksudnya meninggalkan Mesir. Jadi belum sampai loh ya, ini belum sampai di sana. Belum sampai di Yerusalem, belum sampai di Palestina. Ya, belum sampai di Baitul Maqdis. Tapi ayahnya sudah berkata, qala, berkatalah ayahnya di sana. Ya, qala. Tiba-tiba ayahnya berkata, qala abuhum, ayah mereka berkata, tentu kepada keluarganya, karena anak-anaknya kan pada pergi ke Mesir tadi, masih dalam perjalanan pulang. Jadi kata-kata hum-nya di sini kepada siapa? Tentu kepada istri dan cucu-cucunya. Kurang lebih itulah, kan mereka ini sudah menikah semuanya nih. Kakak-kakaknya Yusuf sudah menikah, punya anak, ya, sudah punya keturunan. Maka hum-nya ini kepada mereka. Dan apa yang disampaikan oleh suami-suami mereka, itu juga mereka pikirkan bahwa Yusuf itu sudah mati. Ya. Maka berkatalah ayah mereka, qala abuhum, hum-nya kepada itu. Kepada keluarganya. Ini sungguhnya saya kata Nabi Yakub ini, la ajidu, benar-benar menemukan, la ajidu menemukan. Yang ditemukan namanya maujud. Ya, ajidu dari kata wajada ini. Wajada yajidu menjadi ajidu. Ya. Kalau sesuatu yang ditemukan, maujud. Ya. Sesuatu yang pasti ada, wujud. Ya. Jadi ini la ajidu riha Yusufa. Saya benar-benar menemukan. Ya. Riha Yusufa. Nah, di sini kita lihat ada kata riha di sini. Ya, ada kata riha. Ya. Ini ada kata riha. Ya. Ingat sebelumnya kita menemukan kata rai apa namanya? Rauh. Ya, kita kan menemukan kata rauh sebelumnya. Walatai asumin rauhillah. Ya. Janganlah berputus asa dari rauh Allah, dari diartikan dengan rahmat Allah. Jadi kan tulisannya rauh. Satu kata dari kita sampaikan itu hari bahwa kata rauh itu ada 3 mirip. Rauh, rih, dan ruh. Ya. Kalau ruh itu adalah spirit, seperti ruh kita, wa nafakhtu fi min ruhi, kata Allah. Sedangkan kalau rih itu adalah angin, sedangkan kalau rauh kita artikan juga spirit, semangat maksudnya. Jangan patah semangat. Ya, wahai saudara anak-anakku, jangan patah semangat. Latai asumin roh, jangan berpatah semangat berkaitan dengan karunia Allah. Ya. Tapi diartikan dengan rahmat, ya pasti ada benarnya juga. Nah di sini rih, ini kata rihon ini kan menjadi riha gara-gara maf'ul daripada ajidu ini. Ajidu rihan. Dila ajidu riha Yusufa. Saya benar-benar menemukan reh. Diartikan bahwa ada benarnya aroma. Maksudnya itu kayak angin bertiup dan membawa aroma Yusuf. Ya. Kalau kita artikan, saya sudah menemukan, saya punya firasat. Kira-kira gitu. Yang berkaitan dengan kita adalah, saya ada firasat tentang Yusuf. Ya, dia akan datang. Kira-kira begitulah. Ya. La ajidu riha Yusuf. Saya benar menemukan
riha Yusufa. Saya menemukan spiritnya Yusuf, aromanya Yusuf, angin segar tentang Yusuf. Kenapa saya dia mengatakan begitu? Ini diteruskan dengan kata-kata laula antufanidun. Karena mereka sudah tahu bahwa pasti mereka tidak percaya. Jadi humnya di sini pasti mereka tidak percaya. Karena mereka ini dia adalah mendapatkan info dari ini Al-Iru tadi nih, kakak-kakaknya tadi Yusuf. Ini kan istri dan cucu-cucunya di sini Yakub, istrinya si kakaknya Yusuf dan anak-anaknya. Maka diteruskan laula antufanidun. Saya menemukan Yusuf kalau kalian tidak menuduh saya sebagai orang yang lemah atau orang yang sakit. Laula antufanidun. Kalau kamu percaya saya merasakan Yusuf sudah ada. Ya. La ajidu riha Yusufa laula antufanidun. Nah, ayat ini kan menjelaskan kepada kita bahwa nabi-nabi itu komunikasinya lintas ruang waktu. Ingat, lintas ruang waktu. Jadi yang namanya nabi, penerus dan pelaksana kenabian. Kenapa? Nabi Yakub ini penerus dan pelaksana kenabian daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak penerus dan pelaksana kenabian daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim penerus dan pelaksana kenabian daripada nabi-nabi sebelumnya. Nah, itu Nabi Soleh. Nabi Soleh adalah penerus dan pelaksana tugas sebelumnya, yaitu Nabi Hud. Begitu Nabi Hud penerus dan pelaksana nabi sebelumnya, Nabi Nuh. Tidak pernah orang lain, selalu min dzurriyyati, begitu dzurriyyat, dan harus orang suci. Ya. Nah, bukti kesuciannya ini bisa pengetahuannya lintas ruang waktu. Ya. Lintas empirikal. Ini kan tidak empirik. Bagaimana bisa baunya Yusuf dari Mesir tercium di Baitul Maqdis. Coba lihat petanya sekarang Mesir. Ya, itu jauh sekali. Ya, bagaimana bisa aroma tercium jauh begitu? Ya. Tapi dia mengatakan ini di sini ada sesungguhnya, sini juga ada laknya dalam tauhidnya. Benar-benar aku merasakan kehadiran Yusuf. Spirit Yusuf, aroma Yusuf. Seandainya kalian percaya saya atau tidak menganggap saya orang sakit, laula antufanidun. Nah, coba kita lihat di sini juga sekali bahagia. Kata-kata rih di sini kita lihat angin kan, angin. Jadi rih itu adalah angin sebetulnya nih. Nah, cuma kalau angin, bagaimana mungkin angin dari Mesir membawa aroma sampai ke Baitul Maqdis yang jauh sekali kan begitu. Ya. Kalau kita sekarang dari Mesir harus melewati Gaza dulu, Gaza kemudian Israel, terus Israel bagian sana dekat ke arah Lebanon. Ya. Dekat juga ke arah Yordania. Gitu. Nah, maka itu kan sekarang ada di tepi barat posisinya sekarang, itu apa Yerusalem, ya, atau ke tempatnya Nabi Yakub. Ya. Jadi ada sekitar tepi barat sekarang Mesir, ya, jauh sekali. Tapi dia menciumnya nih, saya mencium. Nah, kita lihat Mas Kaiser Bahagia, ini adalah ri di sini. Ya, jadi kita ketemu bahwa kata ri itu artinya angin. Jadi artinya angin yang dirasakan itu adalah angin yang tidak empirik. Ya, artinya bahwa itu adalah mujizat. Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri, dialah Allah mudahkan kalian berjalan di darat dan di lautan. Hatta idza kuntum fil fulki, sehingga ketika kalian berada dalam perahu bahtera, wajaraina bihim, kami membuat perahu itu berjalan, berjalan, berlayar, birihin, dengan angin, toyibatin namanya. Jadi birihin toyibatin. Ja'ata rihun asifatun. Jadi ada rihun toyibatun, ada rihun asifatun. Di sini rihun toyibatun. Di sini menjadi rihun asifatun. Kalau ini lawannya ini baik, angin tapi baik. Maksud yang baik itu tidak terlalu keras, karena kalau terlalu keras jadi badai. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini juga surat Tanbiyah juga sama. Kita lihat sini. Ya. Ini kita temurih di sini juga ini. Ya. Wali Sulaiman dan untuk Nabi Sulaiman, ar-riha asifah. Ada angin kencang, jadi angin asif itu angin kencang. Kalau tadi kan biasa saja. Wali Sulaiman ar-riha asifatan. Dan bagi Sulaiman diberikan kepadanya angin yang kencang untuk membawanya tajri bi amrihi ilal ard allati barakna fiha.
yang menyebabkan dia bisa berjalan, bepergian, kalau berdasarkan riwayat dengan sejadahnya, dengan karpetnya, ya berjalan, melayang di udara, terbang, bi amrihi, karena perintah Allah, untuk membawanya kepada negeri-negeri yang dikehendaki, ilal ardil lati barakna fiha. Jadi intinya sini dari angin sama. Nah, dan kita katakan bahwa kalau angin itu kan nggak mungkin membawa sampai ke sejauh itu. Sehingga kata-kata rih di sini kita artikan apa? Ya, kita katakan itu adalah realitas dalam jiwanya Nabi Yakub. Realitas Yusuf dalam jiwanya Nabi Yakub. Ya. Ayat terakhir. Coba kita lihat saudara-saudara keluarganya Nabi Yakub, terutama istri-istri daripada kakak-kakak ya, Nabi Yusuf yang pergi ke Mesir. Kalau mereka berkata, mereka di sini bukan kakaknya ya, bukan kakaknya Yusuf, karena kan kakaknya Yusuf masih OTW, masih on the way dari Mesir ke Baitul Maqdis, ya, masih di jalan, jauh baru nyampe nantinya. Mereka bawa onta, naik jalan kaki. Mereka berkata, tallahi demi Allah, innaka sungguhnya engkau lafi dhalalikal qadim. Ini juga sudah terjadi sebelumnya. Mereka menuduh kakak-kakaknya ya, kakak-kakaknya tadinya juga menuduh ayahnya sebagai tersesat, kamu gitu. Nah sekarang bukan hanya kakaknya, tapi istri-istri mereka juga. Kalau di sini mereka, istri-istri mereka dan anak-anak mereka berkata apa? Wahai ayah, kira-kira gitulah. Ya, demi Allah, innaka sungguhnya engkau, wahai ayah, wahai Nabi Yakub, lafi dhalalikal qadim. Kamu tetap berada dalam kesesatan yang sama sebelumnya. Dalalika di sini, dalal, kaknya di sini adalah Nabi Yakub, kemudian al-qadim adalah yang lama, masih seperti dulu maksudnya. Kamu masih seperti dulu saja, masih tersesat seperti dulu. Jadi tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Sesungguhnya engkau berada dalam kesesatan yang seperti dulu. Ya. Nah, jadi Mas Serbangki ini nabi-nabi pun dituduh tersesat. Ya. Karena persepsi, mulai daripada persepsi apa? Tentang kenabian yang salah. Jadi dengan demikian, kalau kita ingin marifat kepada Allah, harus dimulai dengan marifat dengan nabinya. Ya. Dan kalau kita ingin marifat kepada nabinya, harus marifat kepada walinya. Begitulah seterusnya. Jadi marifat kepada Allah tidak bisa sempurna kalau tidak marifat kepada nabinya. Karena yang perkenalkan diri Allah kepada kita adalah Allah, tapi tidak mungkin langsung melalui nabinya. Bagaimana kita bisa mengenal yang diperkenalkan kalau yang mengenalkannya kita tidak kenal juga? Ya, kita harus mengenal juga nabinya. Begitu ya pengganti nabinya, walinya namanya, harus kita kenal juga. Nah, seperti tadi cerita Nabi Yusuf. Kenapa kakak-kakaknya Yusuf ini bersikap kasar dan sedemikian rupa kepada Yusuf? Karena dia tidak punya ma'rifatun nubuwah, ma'rifatun nabi. Ya, dia tidak mengenal ma'rifat kepada nabi. Karena tidak ma'rifat kepada nabi, walaupun nabi itu ayahnya sendiri, maka dia tidak ma'rifat kepada Allah. Jadi bagi kakak-kakaknya Yusuf, Yakub itu hanya ayahnya, bukan seorang nabi. Ya, seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Surat Al-An'am. Ini kita lihat yang benar itu adalah kalau Nabi mengatakan kamu sesat, berarti dia benar, karena itu informasi dari Tuhan. Wa qala Ibrahim, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata li abi kepada pamannya Azar. Atattakhidhu asnamal alihah. Apakah engkau menjadikan patung-patung itu sebagai alihah, Tuhan-Tuhan? Ini sungguhnya aku araka melihat kamu wa qaumaka dan kaummu fi dhalalim mubin. Nah, kalau Nabi Ibrahim katakan ini, kan dia adalah Rasul Allah. Jadi ininya di sini, aku melalui Allah melihat kamu dan kaummu fi dhalalim mubin. Tapi kalau misalnya keluarganya Nabi Yakub ini mengatakan innaka lafi dhalalil qadim, apa alasannya? Apa reasonnya? Apakah dia dapat informasi dari Allah? Kalau dia dapat informasi Allah, tidak mungkin berkata begini. Karena informasi dari Allah itu adalah fakta, faktual. Sedangkan faktanya Yusuf memang belum mati, kamu gitu.
Jadi tidak mungkin ini dari Allah, karena kalau dari Allah pasti ayahnya benar. Kenapa? Karena Yusuf masih ada, masih masuk akal untuk dirindui oleh Nabi Yakub. Ya. Kemudian ayat berikutnya, surat Yunus ayat 32. Fadzalikumullah, itulah Allah Tuhan kalian, Rabbukumul haq, Tuhan yang benar. Allah itu adalah Tuhan kalian yang benar, al-haq. Famadza ba'dal haq illa dalal. Apalagi sesudah kebenaran kecuali pada kesesatan. Jadi kalau sesat ya pasti bukan kebenaran. Ya. Kalau bukan kebenaran ya sesat. Ya, seperti itu. Nah sekarang ketika saudara-saudaranya Yusuf atau keluarga Yusuf menyebut ayahnya sebagai dolal, berarti kita mengatakan dia benar. Nah ini kan jelas tidak. Salah penilaian kita. Kenapa? Karena dari awal kita tahu mereka itu pendengki, pembenci, bahkan pembunuh. Masa pembenci, pendengki, pembunuh kita sebut sebagai benar? Nah, yang benar adalah ketika kita mengatakan bahwa mereka lah yang salah, dolal. Ketika mereka mengatakan kepada ayahnya, inna kalafi dolalikal qadim, yang terjadi adalah sebaliknya. Innahum, ya, mereka lah yang berada dalam kesesatan. Nah inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kita, siapa yang menuding orang lain itu sesat, tapi faktanya di mata Allah tidak sesat, maka kesesatan itu kembali kepada dirinya. Kita lihat, karena mereka menuduh ayahnya sesat, sementara ayahnya tidak sesat, otomatis tuduhan kesesatan itu terjadi pada dirinya. Ya, karena minimal mereka mengalami sesat pikir namanya. Jadi, innaka lafi dhalalikal qadim. Nah, jadi inilah jemaah sekalian sebagai pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ini memberikan pelajaran luar biasa kalau kita merenungkan ya, kalau kita membaca baik-baik ayat ini, merenungkan dalam-dalam itu luar biasa. Umat Islam itu harus the best ummah, khair ummah sebetulnya benar-benar. Ya tidak seperti sekarang hanya menjadi mainan objek. Ya. Lihatlah sekarang bagaimana bisa bisa dibuat India menyerang Pakistan sekarang. Ya. Kalau kita membaca analisis, ya tentu kita tahu ini pasti perbuatan orang luar. Bahwa di India memang sudah diperintahkan, kita tahu bahwa di Asia Selatan ini India sekarang menjadi pionnya Amerika, bahkan untuk melawan Cina. Tapi untuk melawan Cina itu kan tidak mungkin, nggak berani. Maka bagaimana caranya? Ya pionnya Cina yang ada di Asia Selatan, yaitu Pakistan. Nah, kalau begitu siapa yang paling berkepentingan di situ? Ya tentu Amerika. Nah, apalagi Pakistan berkali-kali bikin aja tim pencari fakta independen. Siapa yang bunuh yang 12 peziarah Hindu itu? Kan harusnya begitu, bikin pencarian fakta dulu. Tapi India tidak melakukannya. Langsung berdasarkan tuduhan menembak sekarang Pakistan. Persis sama Amerika. Yang mengebom WTC WTC adalah Al-Qaeda. Tidak ada pengadilan, tidak ada pembuktian, langsung menyerang Afghanistan. Nah, seperti itu juga. Jadi model-modelnya sama. Ya. Kenapa? Karena di belakangnya sama. Ya, seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, apa yang dilakukan sekarang India terhadap Pakistan, pengalihan perhatian dari Amerika untuk menutupi wajahnya yang yang malu luar biasa karena menerapkan ancaman dan tarif kepada Cina, tapi Cina tak bergeming. Ya. Cina mengatakan kami tidak ada perundingan tentang tarif, kecuali kalau Donald Trump dulu menurunkan semua tarif, karena masalah ini bukan dari kami, masalah ini muncul dari Donald Trump. Itu ibaratnya Donald Trump itu seperti ditampar-tampar wajahnya. Menteri Keuangannya juga seperti itu. Ya, coba lihat. Setiap diwawancari kelabakan asal menjawab saja macam-macam jawabannya. Kalau kita ikuti benar-benar kacau balau. Ya, yang diisinya adalah fitnah, hoax saja jawabannya itu Donald Trump dan tim ekonominya. Kenapa? Karena sekarang seperti ditampar-tampar. Dia tidak sangka kalau dia negara besar, masih mengaku sebagai superpower, adidaya, ternyata ada Cina yang berani melawannya. Luar biasa. Nah sekarang pengalihan perhatian, India harus nyerang Pakistan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Seolah ternampak kembali peristiwa ilmu Allah beri pada Nabi Khidir dengan ilmu yang ada pada Musa AS.
tercantum kepada ilmu direct daripada kata Allah Allama Adama Asma'atullah. Maka ini punca sampai kiamat, mengakibatkan kita akan kepala batu berulang-ulang kali menentang depan mata kita oleh Imam Mahdi alaihissalam sekalipun. Oleh pencerahan teguran Ustaz, barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Ini istilah Pak Nur bagus nih ya. Jadi selama ini kan kita menggunakan bahasa Arab ya. Ilmu itu ada dua macam, ada ilmu husuli dan ada ilmu huduri. Ilmu husuli itu ingat husuli dari bahasa Arab itu hasil. Jadi bahasa kita, bahasa Melayu hasil itu dari bahasa Arab, hasil. Cuma kalau bahasa Arab itu kan tidak pakai sin tapi shad, ya, hasil. Jadi husuli hasil. Ya. Kenapa hasil? Karena diusahakan dulu. Jadi bisa kita belajar, membaca, dengar ceramah, itu namanya ilmu husuli. Nah, sedangkan ada ilmu huduri, hadir begitu saja. Tadi Pak Nur kasih istilah yang bagus. Direct and indirect. Jadi kita ngomongnya tadi direct. Jadi kalau ilmu huduri itu direct, langsung dari Allah seperti tadi. Informasi yang Allah berikan kepada Nabi Yakub itu direct itu. Informasi yang Allah berikan kepada Yusuf bahwa ayahnya buta, menangisi kepergiannya, itu juga direct. Jadi langsung, ya. Jadi pengetahuannya langsung. Nah, begitu juga ketika Nabi Yakub mengatakan inni a'lamu minallahi ma, kata-kata a'lamu minallah menunjukkan itu direct, ya. Jadi langsung dari Allah. Saya mengetahui langsung dari Allah, direct, tidak indirect. Kalau indirect tidak langsung kan mempunyai kemungkinan untuk terjadi kekeliruan. Ingat, kekeliruan. Kenapa? Karena bisa saja ketika dia mampir di tempat lain terjadi distorsi di sana, terjadi bias di sana, seperti itu. Contohnya misalnya kita membeli makanan langsung dari pabrikan, dari kilangnya, yang di packing dengan baik, itu pasti steril sampai di tempat kita. Ya, kalau kita beli makanan itu melalui penjual agent, maka mungkin dibuka dulu di sana, bisa terjadi kontaminasi, bisa terjadi oksidasi namanya, bisa terjadi macam-macam. Sehingga ketika kita beli, nah tidak fresh lagi seperti semula. Kayak gitu-gitulah. Jadi namanya direct and indirect. Jadi kalau indirect itu pasti mempunyai kemungkinan. Nah, di dalam Al-Quran ini sebetulnya isinya menjelaskan kepada kita bahwa pengetahuan para nabi-nabi itu adalah direct. Sedangkan pengetahuan kita itu indirect. Sehingga kalau kita sendiri bermusyawarah, walaupun kita bermusyawarah, indirect dikumpulkan, tetap tidak bisa menjadi direct. Misalnya pengetahuan kita, 8 miliar manusia, semuanya indirect, dikumpulkan. Ya tidak bisa menjadi direct, kan begitu jemaah sekalian. Ya. Tidak bisa jadi direct, tetap aja indirect. Ya. Karena kalau minus-minus dikumpulkan, tetap minus. Minus, dikumpulkan 8 miliar minus, ya tetap aja minus 8 miliar. Nggak bisa jadi plus, kan begitu. Nah, begitulah dia indirect dikumpulkan, tetap aja indirect. Seperti itu. Ya. Dengan demikian, walaupun kita bermusyawarah mencari siapa pengganti Nabi Yakub, seperti yang diinginkan oleh 10 orang kakak-kakaknya, ya tetap tidak sama dengan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, walaupun cuma satu Yusuf, satu ayahnya. Kenapa? Karena pengetahuannya Nabi Yakub, pengetahuannya Nabi Yusuf itu langsung. Ya. Nah, jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa ada dua pengetahuan, dan kita yang bukan Nabi, Rasul, dan Wali ini harus humble, harus merendah mengakui kita ini ilmunya indirect, dan bisa salah, bisa keliru. Ya, harus kita akui, supaya kita merasa merendah, kita tidak menyombongkan diri. Dan karena kita merasa rendah, kita minta kepada Allah, supaya Allah membimbing kita untuk mendapatkan, untuk memberikan kepada kita juga pengetahuan atau pemahaman Al-Quran seperti yang direct kepada nabinya. Seperti itu. Ini sangat-sangat menarik. Jadi jemaah sekalian sebahagia, intinya adalah mari kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba yang lemah, daif. Ya. Karena kita lain, apa kedaifan kita? Pengetahuan kita itu banyak distorsinya, banyak biasnya, maka kita belajar kepada Allah melalui kitab sucinya. Walaupun kita kepada kitab suci juga tidak direct, tetapi sudah mendekati direct. Kenapa? Karena kitab suci itu dari Allah. Tapi kalau kita mendengarkan kitab suci dari orang lain misalnya, ceramah orang lain cuma ngutip kitab suci 1-2, ya probabilitas untuk bias atau distorsif itu sangat banyak. Seperti itu. Ada lagi berikutnya. Tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini, Bapak Ibu semuanya.
hadirin, hadirat. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kalau benar dari Allah, kalau ada yang salah dari Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.